apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan pola-pola yang seringkali bahasanya adalah umum, itu akhirnya kemudian hadis menjelaskan. Makanya hadis ini mempunyai posisi penting. Pemahaman tekstual itu tidak selamanya salah. Jadi memang harus proporsional. Kapan dipahami secara tekstual, kapan dipahami secara kontekstual. Nah, untuk memahami kontekstual ini perangkat keilmuannya banyak. Nah, kalau kita kemudian hanya mendasarkan amalia kita cukup kepada Al-Quran dan hadis, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati pengurus PCNU Kota Pekalongan, Syuriatan wa Tanfidiyatan, seluruh para kader Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan, para penonton LTN-NU dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di satu tempat yang cukup istimewa dan kita ditemani oleh pembicara yang istimewa dalam rangka yang istimewa untuk meramaikan malam bulan suci Ramadan. Maka PCNU Kota Pekalongan mengadakan agenda yang sangat luar biasa, yakni agenda supaya kita warga Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar taklidan, tetapi taklidan wa takliman wa mualliman. Kita tidak hanya sekedar ikut, tetapi juga tahu dalilnya, dan kita juga satu saat kalau dimintai dalil oleh orang lain, maka kita bisa menerangkan. Saya pikir ini penting untuk kita lakukan supaya kita menjadi warga Nahdlatul Ulama yang cerdas. Oleh karena itulah, di samping saya telah hadir beliau Bapak Kiai Haji Hasan Suaidi MSI, Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama. Dan untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang dalil amaliyah Nahdlatul Ulama. Baik, kita sapa dulu beliau. Sepertinya beliau ini agak tegang. Agak tegang, tetapi memang beberapa kali saya ngobrol dengan beliau di studio saya, memang ceplas-ceplos, ngobrol ke sana kemari lepas, tetapi malam ini rupanya atmosfernya berbeda. Saya juga merasa deg-deg. Berarti sama ya, sama tegangnya. Baik Kiai, alhamdulillah, pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat ya. Ada penurunan atau kenaikan berat badan ya? Alhamdulillah masih stabil ya. Masih stabil ya. Stabil. Kemarin terakhir timbang itu 70 kilo. 70 kilo itu mending. Biasanya saya 75. Ada penurunan lagi. Berarti sama dengan saya. Biasanya 80, ini 75 gini. Baik, Kiai, kita diminta oleh teman-teman PCNU untuk membicarakan dalil amaliyah Nahdlatul Ulama. Kenapa agenda ini diangkat? Karena memang warga kita Nahdlatul Ulama kadang-kala masih merasa kebingungan, terutama mereka-mereka yang tidak melihat dan tidak menonton saluran-saluran televisi, kemudian juga media, baik media Facebook, YouTube, kadangkala masih bingung tentang dalil-dalil amaliyah daripada Nahdlatul Ulama atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah pembicaraan ini memang merupakan satu hal yang penting supaya mereka-mereka bisa betul-betul memahami pentingnya dalil amaliyah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah seperti itu ya? Ini pertanyaan atau jadi intinya begini. Jadi amaliyah ya, kalau itu dikaitkan dengan ibadah, maka
sudah tentu ada tuntutan dalil. Karena kita tahu ini mungkin agak serius nih, serius. Mulai serius, pembukaannya mulai serius. Jadi kalau kita mengetahui ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa al aslu fil ibadah itu kan at-tahrim. Artinya bahwa ibadah itu tidak bisa terus kemudian kita bikin-bikin gitu kan. Artinya harus tetap ada sandaran dalilnya. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah itu kan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim kan gitu kan. Mungkin itu. Jadi amal apapun sebenarnya ya harus didasari atau dilandasi oleh dalil. Menurut saya seperti itu ya. Dalil di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menurut beberapa referensi yang saya baca bukan hanya berdasarkan dari Al-Quran, bukan hanya berdasarkan dari hadis, tetapi ada dari beberapa yang lain. Kenapa seperti itu? Jadi kalau saya memahami begini, ini kan sebenarnya bermula dari istinbat para ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya terhadap ayat Al-Quran. Ya. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi wa rasul. Itu kan? Ya. Itu kan terus kemudian memunculkan kalau dalam kajian usul fikih bahwa maksud daripada atiullah itu kan Al-Quran. Maksud daripada atiur rasul itu kan berarti kepada sunnah. Ulil amri terus kemudian nanti ada kias kan di situ. Ya, ada kias ketika ada perbedaan, maksud saya bukan ada perbedaan, artinya ketika sesuatu itu tidak menjadi jelas, maka kemudian ada atau dibutuhkan kias atau analogi kan gitu kan. Dari situlah kemudian para ulama mengambil hukum ya istinbat bahwasanya dalil yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau secara umum dalam Islam yang kemudian itu dimunculkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Kalau yang ijma itu kan la tastami ummati ala dulalah, itu kan menjadi dasar kenapa kemudian ijma itu bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Artinya bahwa pemirsa semuanya di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diwadahi di dalam bangsa kita dengan wadah Nahdlatul Ulama ini berporos kepada 4 hal. Pertama adalah Al-Quran. Jika kita tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka kita cari di hadis Rasul. Jika kita tidak menemukan di hadis Rasul, maka harus kita cari ijma. Ijma merupakan kesepakatan daripada para ulama. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. 4 hal ini menjadi salah satu kunci untuk pemahaman keislaman orang Islam secara mayoriti. Mayoritinya sebab kenapa saya mengatakan mayoriti, karena ada minoritas yang tidak mau pakai. Kalau boleh mengerti, mohon maaf menawi panjenengan ngertos, kenapa mereka tidak mau pakai qiyas, kenapa mereka tidak mau pakai ijma gitu. Hanya pakai Quran dan hadis. Itu kan pertanyaannya kalau boleh mengerti gitu kan. Kalau saya bilangnya nggak ngerti berarti sudah selesai. Saya nggak usah menjawab gitu loh. Artinya saya nggak usah menjawab. Saya nggak usah menjawab. Ya inilah sebenarnya yang saya katakan sebagai istinbat hukum itu ya. Orang mengistimbati ayat Al-Quran pun juga berbeda-beda, ya kan? Sehingga ada kemudian sementara kelompok yang tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan ijma dan qiyas sebagai dalil hukum. Itu juga lumrah menurut saya. Lumrah dalam arti karena mereka istimbatnya seperti itu. Istimbatnya seperti itu. Mereka istimbat betul atau hanya istimbat saenake dhewe atau ya kalau saya sih memahaminya ya istimbat betul, tapi istimbatnya hanya sampai di situ. Kan gitu kan ya. Istimbat sih istimbat juga istimbat, tapi istimbatnya hanya sampai di situ. Karena begini ya. Kalau misalkan saya ngomong bahwa sumber hukum hanya 2 aja, Al-Quran sama hadis. Saya tidak butuh sama ijma. Karena ijma itu adalah perkataan ulama dan ulama itu kemungkinan salah. Maka kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja sudah, tidak usah yang lain.
Ini menurut panjenengan gimana cara kita menanggapi ucapan-ucapan yang seperti itu? Kalau saya sih begini, pembacaan terhadap sumber hukum ya, bermula dari istinbat ayat Al-Quran maupun kepada sunnah, itu kan tidak boleh parsial, artinya harus secara menyeluruh. Yang menggejala sekarang itu kan pemahaman terhadap agama itu parsial, tidak dakik gitu. Bahasa kita tidak dakik. Artinya begini, Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati. Nah, itu jelas Ya kan? Itu kan dalil kan? Artinya bahwa di situ Rasulullah mengatakan, saya meninggalkan kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kalian akan selamat. Lan tadillu, tidak akan sesat. Apa itu? Kitabillah, berarti Al-Qur'an, kemudian sunnati dan sunnahnya Rasulullah SAW. Cukup hanya di situ. Itulah. Cukup hanya di situ. Artinya tidak kemudian mengeksplor atau mencari tahu gitu kan, bagaimana dengan ijma. Ya kan? Dalil ijma ini kan sebenarnya ada kan. Tapi saya mau ngomong itu nggak enak, nanti dikiranya mempromosikan nama gitu kan. Rasulullah itu kan pernah bersabda begini kan, mara'ahul muslimuna hasanah. Ini adat ya, meskipun adat, tapi kan sebagai sebuah konsensus. Ya kan? Jadi menurut saya mempertimbangkan dalil-dalil yang lain untuk sampai kepada hasil istinbat yang menyatakan bahwa dalil Islam itu atau dalil amaliyah itu tidak hanya Al-Qur'an dan hadis, itu ya memang harus komprehensif. Tidak hanya atau tidak bisa hanya dilakukan sepenggal-sepenggal gitu kan. Ya, ini kalau dalam kajian usul fikih, wah ini serius ini Kiai. Ya. Serius Kiai kalau dalam kajian usul fikih. Tidak begini Kiai, orang kadang orang-orang umum itu apa itu usul fikih? Tidak usah pakai usul fikih, pokoknya Quran hadis kalau tidak ada di situ ya sudahlah. Iya. Pakai usul fikih, ada Imam Syafi'i punya kitab risalah dan lain sebagainya. Apa itu konsep? Itu konsep bikinan manusia. Iya. Dan sekarang kalau nggak bikinan manusia terus bikinan siapa? Ini kan artinya syari di dalam hal ini kan Allah dan Rasul. Ya. Ketika Rasul kemudian sudah tidak ada, terus kemudian bagaimana? Akhirnya kan agama itu menjadi tidak dinamis kan. Agama itu statis. Utamanya terkait dengan masalah-masalah amaliyah. Amaliyah yang muamalah. Jadi saya nggak bisa membayangkan ketika orang itu terus kemudian memahami agama itu secara statis. Artinya nggak dinamis sama sekali. Artinya ketika orang, ini saya ambil dari pemahaman panjenengan tadi. Kalau orang hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis saja, ada kemungkinan pemahaman Islamnya tidak dinamis. Ada kemungkinan pemahamannya statis. Iya. Tetapi ketika orang itu pemahamannya bukan hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, tetapi ijma dan qiyas juga diambil sebagai istinbatul hukmi, maka dia akan dinamis. Iya, dinamis dan pintar. Gitu loh. Dinamis dan cerdas. Kan begini Kiai, yang namanya amaliyah ya itu kan mengalami dinamika juga kan. Ya. Mengalami dinamika. Coba kita bisa bayangkan kalau kita haji itu ya, sekarang itu ada mina jadid angel itu kan, itu kalau kemudian dinyatakan ya, artinya hanya berdasar kepada sumber Al-Quran dan hadis, itu kira-kira bagaimana ada mina jadid itu? Kok bisa-bisanya terus kemudian sampai kepada keputusan bahwa ada mina jadid? Repot kan? Artinya bahwa keputusan mina jadid ini merupakan berdasarkan ijma ulama. Tidak mesti ijma, masih ada qiyas. Kan begitu kan? Artinya bahwa keberadaan ijma dan qiyas ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, nggak akan mungkin. Kalau kemudian kita mencari semua dasar amaliyah itu hanya kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu wahyunya sudah selesai. Nah, iya kan sempurna. Iya sempurna. Kesempurnaan Al-Quran itu bukan berarti terus kemudian mencakup keseluruhan dalil amaliyah. Nah, berarti gimana? Pemahaman
kesempurnaan Al-Quran itu seperti apa? Kesempurnaan Al-Quran, kalau menurut saya, Ya. jadi Al-Quran itu sudah dipandang sebagai satu dalil yang sholih likulli zaman wa makan. Al-Quran itu apa namanya bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Bahasa saya seperti itu, ya kan? Kesempurnaan Al-Quran ini kan bukan berarti terus kemudian mengatur dalil amalia sampai kepada sesuatu yang rinci, kan? Sampai kepada hal yang rinci. Sebagai contoh misalnya, tata cara sholat tidak pernah kemudian dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi kita bisa mengatakan Al-Quran hanya mengatakan aqimis sholata li dzikri. Akhirnya cukup dzikir itu terus kemudian orang menyalahpahami, ya sudah dzikir saja pengganti sholat. Wong tujuan daripada sholat itu adalah untuk dzikir. Tapi kemudian ini ada sunnah. Turunannya kan kemudian ada sunnah, kan. Posisi sunnah, kedudukan sunnah sebagai masdarut tasri' yang kedua setelah Al-Quran itu kan dulu juga pernah disoal, ya kan? Ya. Dengan berpikiran bahwa Al-Quran itu sudah paripurna sebagai satu-satunya pegangan umat Islam, ya. Jadi jangan dikira terus kemudian keberadaan sunnah ini aman dari pertentangan gitu ya di antara umat Islam, karena saat itu juga muncul gerakan ingkarus sunnah, kan begitu, ya kan? Untung ada Imam Syafi'i yang kemudian mendapatkan julukan Nasirus Sunnah, kan begitu, ya. Nah, ini saya nggak bisa membayangkan ketika Al-Quran itu terus kemudian dipahami sebagai kitab yang paripurna, iya, tapi terus kemudian mengatur keseluruhan, ini saya nggak bisa membayangkan. Akhirnya tidak berkembang itu hanya persoalan apa namanya isi kandungan Al-Quran, dia. Belum lagi kalau kemudian dihadapkan kepada pertentangan di antara para ulama, ya, khilaf di antara para ulama menyikapi tentang asbabun nuzul. Satu contoh, ya, dalam asbabun nuzul itu terkait dengan masalah asbabun nuzul itu kan ada dua kaidah yang bertentangan. Satu mengatakan al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Ini berarti statis. Ya. Artinya statis bahwa ajaran agama itu yang tercantum di dalam Al-Quran itu hanya mendasarkan kepada sebab, sehingga apa? Yang tidak kena sebab nggak menjalankan. Tapi kalau kita menggunakan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, maka kita juga akhirnya menjalankan itu. Kan seperti itu, Kiai. Ya, sehingga Al-Quran ini tidak statis, mengalami bukan ajarannya tidak statis tapi dinamis. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan pola-pola yang seringkali bahasanya adalah umum, qadiyahnya adalah umum, itu akhirnya kemudian hadis menjelaskan, kan begitu. Hal-hal yang makanya hadis ini mempunyai posisi penting. Artinya apa? Paling tidak ada tiga hal. Yang pertama adalah bayan tafsir. Bayan tafsir itu artinya berarti hadis mempunyai kedudukan menafsirkan isi kandungan Al-Quran yang masih mujmal. Kemudian yang kedua adalah bayan taukid atau bayan takkid, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga bahkan mempunyai fungsi bayan tasri'. Bayan tasri' itu artinya Al-Quran tidak mengatur hukum tertentu, tapi hadis mengatur hukum tertentu. Baik, begitu. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu. Ya. Ini tapi masalahnya kopi saya tinggal segini. Oke. Ini masalah juga ini. Ini kayaknya selesai kopi sudah selesai acara ini. Ini repot ini. Pemirsa, obrolan kita 10 menit awal itu tadi menegaskan bahwa tidak mungkin, ini ada sponsor. Nah, ini nggak enak ini. Kalau ini kan berarti kopinya ada dua ini. Baru. Ini kopi Vietnam jauh. Jauh. Ini kalau kopi Vietnam berarti kalau yang minum Vietcong, tentara Vietcong. Musuh Amerika ini. Musuh Amerika. Baik pemirsa, jadi 10 menit atau 15 menit pertama obrolan saya dengan beliau ini sebetulnya adalah untuk dalam rangka saya ingin mempertegas kepada panjenengan semuanya bahwa Al-Quran dan hadis ini tidak akan mungkin kemudian bisa kita fahami dengan menjawab seluruh dinamika kehidupan yang ada tanpa adanya ijma, tanpa adanya qiyas.
Sehingga keberadaan dua hal, yakni ijma dan qiyas, ini adalah komplement yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena ketika dipisahkan antara satu dengan yang lain, satu, maka hidup kita dalam menghadapi kehidupan di era global ini akan statis dan tidak dinamis, gitu. Satu. Kedua, pemahaman Anda boleh jadi terorisme dan radikalisme. Betul. Pemahaman radikalis dan teroris, mohon maaf, adalah karena hanya memahami Al-Quran dengan satu sanad saja. Kadang-kadang kan seperti itu. Kemudian memahami hadis juga dalam kacamata, dalam frame hanya satu guru saja. Sehingga dari sini kemudian akan memunculkan pemahaman-pemahaman radikalis dan teroris. Oleh karena itulah Pak Kiai Hasan Suaidi ingin menggarisbawahi betul bahwa panjenengan sebagai orang NU jangan kemudian tidak mau mengakui ijma dan qiyas. 4 hal jangan sampai ditinggalkan kalau Anda ingin hidupnya dinamis. Oleh karena itulah kita sering melihat orang-orang kaku di lapangan. Kaku itu berarti nggak bisa gerak ya? Kaku itu bukan itu saja. Kaku itu pemahamannya kaku. Oh gitu. Misalkan contoh, kagetan lah, orang-orang ini kagetan. Lihat di tradisi kita ada tradisi nyadran, misalnya. Ada tradisi munggah ke mulu, ke mulu. Ini kan tradisi-tradisi yang di dalam Quran tidak ada. Ya, betul. Di dalam hadis tidak ada. Ya. Kata mereka begitu. Karena bahasa mulu kemudian nggak ada. Nggak ada. Cari padanannya susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu nyadranu. Anda ada di Quran. Jadi mereka menganggap bahwa loh, ini apa ini? Ini bukan syar'i. Tahlilan, tahlil ada, tapi tahlilan enggak ada. Sarung ada, sarungan enggak ada. Kan bahaya itu, ya. Jadi kalau saya boleh menambah jadi bukan menambah ya, artinya urun rembuk lah bahasanya, urun rembuk gitu kan. Enggak enak kan kalau menambah itu enggak enak, kayak apa aja kan. Kayak ada yang kurang gitu kan. Padahal enggak ada yang kurang. Sebenarnya apa yang jenengan sampaikan sudah cukup. Saya malah berpikir ini sebenarnya pematerinya siapa kan begitu kan. Jadi gak enak ini. Ngobrol bareng ini enak. Jadi begini. Ini ramai betul. Tadi menyinggung tentang bagaimana pemahaman yang kaku, bagaimana tentang terus kemudian orang itu menjadi berpikir radikalis dan seterusnya. Ya memang kenyataannya seperti itu ya. Saya masih mau ke sana. Kadang jadi begini. Pemahaman itu kan butuh semacam perangkat untuk memahami ya kan? Saya nggak bisa membayangkan ketika orang itu terus kemudian berpegang kepada Al-Quran ansih tanpa kemudian berpegang kepada hadis. Saya tidak bisa membayangkan ketika orang itu hanya berpegang kepada hadis saja tanpa kemudian mempunyai alat untuk memahami hadis. Pasti pemahamannya akan salah. Saya katakan pasti itu. Pasti. Sebab perangkat untuk memahami hadis saja misalnya itu kan rumit itu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan analisis sanad misalnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan analisis matan itu sangat rumit. Cabang keilmuan di hadis itu lebih banyak dibandingkan dengan cabang keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Contoh misalnya begini. Ini saya seringkali agak tertegun dan berpikir. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Miqdam bin Ma'di Karib gitu. Suatu ketika beliau ini dipegang bahu atau pundaknya oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah dawuh, "Aflah taya Kudan," julukannya Kudan. "In mutta walam takun amiran wala katiban wala arifan." Kudam, kamu ini beruntung. Kenapa? Karena kamu tidak menjadi amir, seorang pemimpin,
kamu tidak menjadi katib. Katib ini ada katib lagi. Ini yang saya kadang-kadang tertegun, ini kalau dipahami secara tekstual dan saya memahami itu secara tekstual, saya tentunya tidak akan sekalipun berani untuk menjadi katib. Karena apa? Salah satu ciri ini kalau pemahaman tekstual ya, salah satu ciri orang yang merugi itu adalah menjadi katib. Karena itu dikatakan aflah tayakudam immutta walam takun amiran wa katiban wa arifan. Termasuk juga yang mempunyai nama arif itu. Ma'rufi. Ya kan? Nah itu kan pemahaman yang tekstual begitu loh. Kawan. Akhirnya apa? Munculnya adalah pemahaman yang salah. Meskipun sekali lagi saya nyatakan bahwa pemahaman tekstual itu tidak selamanya salah. Hal-hal yang berkaitan dengan al-maghibat, perkara-perkara yang gaib, itu kita mau mengkontekstualisasikan bagaimana? Misalnya penjelasan tentang bagaimana kehidupan di surga. Wong kita gak pernah jalan-jalan ke surga. Kemudian kita mencoba untuk mengkontekstualisasikan, kan nggak bisa. Jadi memang harus proporsional. Kapan dipahami secara tekstual, kapan dipahami secara kontekstual. Nah untuk memahami kontekstual ini perangkat keilmuannya banyak. Nah kalau kita kemudian hanya mendasarkan amalia kita cukup kepada Al-Quran dan hadis, selesai. Susah itu. Apakah kemudian misalnya nyadran kok kemudian dicari di dalam Al-Quran, sampai mumet itu. Baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas atau dibalik An-Nas sampai Al-Fatihah nggak akan ketemu, apalagi ngugake nopo mulu. Susah itu cari dalilnya, makanya jenengan tanya dalil ke saya ini, saya juga pusing ini sebenarnya, makanya dari awal saya tegang. Gitu ada lagi ya. Jadi sekali lagi ini hanya 4 ini yang muttafaq loh, yang mujma' bahwasanya dalil itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Yang mukhtalaf ini masih banyak ya. Ada istihsan, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada uruf, ada macam-macam itu. Coba meskipun orang awam barangkali nggak usah belajar usul fikih, ikut Kiai Khalid Ma'rufi, selesai urusan kan dan gitu. Kiai Ma'rufi ikut Kiai Hasan dan saya ikut panjenengan. Nggak ada kan, ada tasalsul ini ya, jadi dahulu mana ayam sama telur, akhirnya kan begitu. Masya Allah. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat poin betul bahwa harus pegang kuat-kuat 4 hal ini yang mujma' alaih ini. Meskipun yang ittifaq, ikhtilaf masih banyak. Tetapi paling tidak pemirsa dimanapun Anda berada, 4 hal ini jangan sampai lepas. Karena 4 hal inilah yang merupakan jaminan kita bisa menjalani kehidupan rahmatan lillah. Karena kalau tidak pakai ijma' qiyas memang rodok ruwet ya. Iya susah.